Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya masalah hukum ghibah ya. Jadi saya pikir masalah ghibah sudah selesai. Oke, ini kita akan kembali menyimak bersama-sama ceramah atau kisah-kisah dari Yusuf Mansur. Kita akan melihat bersama-sama ya. Saya di sini tidak sedang mempermasalahkan salawat ya. Salawat itu baik dan sangat dianjurkan, apalagi di hari Jumat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah dengan salawat. Yang menjadi masalah ketika ada orang yang membuat salawat itu menjadi murah gitu. Fadilah salawat di mana ketika kita banyak bersalawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak, rezeki dimudahkan, banyak segala macam. Namun jangan kemudian dibuat murah dengan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Rifki Jafar Toli, bahwa jangan membuat sholawat itu menjadi murah hanya karena materi dunia gitu. Iya, kita semua butuh yang namanya uang untuk kita makan segala macam, tapi tidak kemudian segala macam ibadah seolah-olah hanya untuk mengejar dunia. Jadi kesannya di sini kayak terbalik. Seharusnya kita itu menggunakan dunia untuk akhirat, bukan menggunakan akhirat untuk dunia. Dan kepada teman-teman, kenapa saya kemudian hari-hari ini, belakangan ini banyak membahas masalah ini? Karena saya pengen percuma kita itu mengkritik keluar kalau ternyata ada orang di dalam yang mau merusak kita dari dalam gitu. Jangan sampai karena orang-orang seperti ini kemudian citra Islam itu menjadi rusak, citra Ustadz itu menjadi rusak gitu. Jangan. Jadi kita sendiri yang harus mengkritik mereka ini. Semoga kita semua mendapat hidayah, semoga beliau mendapat hidayah. Ini hanya semata kita saling mengingatkan sesama saudara muslim ya, agar kembali ke jalan yang lurus lah. Walaupun saya juga bukan ulama, tapi setidaknya ini terpampang nyata bahwa ini tuh tidak betul gitu loh. Mensolawati mainan. Ya Allah. Solawat itu baik, tapi ditempatkan di tempat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Oke, kita langsung saja menyimak video beliau ya. Pesawat kecil, saya solawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan. Salah satu diantaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur gitu. Dan benar terjadi. Zaman dulu apa saya jadi ustadz yang sering dipanggil ceramah sana sini? Tidak. Saya pedagang seperti orang-orang, saya pekerja seperti orang-orang, tapi memang saya ngajar. Akhirnya kemudian saya mulailah jadi ustadz, dipanggil Surabaya, mulai naik pesawat, tak, Masya Allah. Naik pesawat 1000 kali dalam setahun, itu berarti rata-rata Yusuf Mansur naik pesawat 3 kali naik pesawat dalam sehari. 3 kali naik pesawat dalam sehari dan tidak berhenti. Ya taruhlah saya percaya ya, jadi ya berarti beliau sangat bugar sekali ya, bisa
Dari tadi tuh mau nahan ketawa gitu loh, tapi nggak bisa. Berarti 3 kali beliau dalam sehari naik pesawat tanpa berhenti selama 360 hari. Karena 1000 dibagi 360 itu 2,7. Artinya rata-rata 3 lah. 2 apa 3 kali beliau naik pesawat dalam sehari tanpa berhenti ya, setiap hari selama 1 tahun. Kalau perkataannya betul, 1000 kali naik pesawat dalam setahun ya. Luar biasa, di sini saya masih husnuzan ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Di kisah yang lain, saya masuk mall. Ada satu ibu-ibu hamil. Kadang-kadang saya juga nanya sih Ustadz. Kadang-kadang saya nanya gitu, ini usia saya berapa sih sebenarnya gitu. Iya, usia saya sih berapa sih gitu. Kan usia saya sekarang 46 ya. 46 usia saya. Izin Allah, begitu saya masuk, ibu ini keluar, bulat, hamil. Terus kemudian dia tunjukin anak-anaknya, Ustadz, ini anak saya, dua, ini yang kelima. Ustadz inget nggak? Iya pasti nggak inget lah. Bini siapa juga? Masa gue inget? Dulu kelas 2 SMA, saya dibawa sama ibu saya. Terus Ustadz pakai tangan ibu saya dengan izin Allah ini cerita. Ya kan nggak mungkin perempuan. Ustadz pakai tangan ibu saya, lalu saya berselawat. Ibu saya berselawat. Tangan saya itu diusapin ke kepalanya. Lalu Ustadz bilang, ini orang biar anaknya banyak. Jadi kemudian tangannya diturunin ke perut. Dipeganglah perutnya sama ibunya. Lalu saya ikut berselawat dan ibunya berselawat. Ustadz, ini hasilnya Ustadz. Dua, nih satu lagi di perut katanya. Saya bilang, kamu dari SMA kelas 2 udah ketemu saya. Udah membaca sholawat, udah diusap. Sampai anak mau 5. Emang umur saya berapa gitu? Ya Allah, ceramah-ceramah yang katanya. Oke, kita lanjut yang berikutnya aja ya. Waktu belum ada masjid ini, ayah di belakang tuh Kiai Madari, Kiai Saiful di Musola Ijo. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih. Makasih Ustadz, anak saya diunyeng-unyeng sama Ustadz. Jadi tadi kalian tuh diunyeng-unyeng, ya diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Ya Allah, saya bilang udah jadi wakil dubes di mana? Di Eropa Timur. Percaya nggak percaya lah. Ya, oke. Dia bilang di sini di umur 47 tahun, sekarang umurnya ya 46, antara 46 atau 47 tahun umur beliau, umur si Yusuf Mansur ini. Dan katanya dari ceritanya ini seperti yang teman-teman kita lihat bersama, bahwa ada anak yang dia doakan itu, yang dia unyeng-unyeng itu, kemudian sekarang sudah menjadi wakil dubes di Eropa Timur. Yang saya sayangkan beliau tidak menyebut negaranya langsung ya, biar kita bisa telusuri. Di sini saya telusuri negara-negara di Eropa Timur itu ada sekitar 18 ya, mulai dari Albania, Belarusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, sampai Ukraina. Ada 18. Nanti silakan kawan-kawan kalau mau riset gitu, di mana saja Indonesia dari 18 negara Eropa Timur ini yang punya duta besar. Dari situ bisa diperkecil lagi dengan mengetahui dubes-dubes Indonesia yang ada di negara-negara Eropa Timur itu, karena nggak mungkin, kayaknya sepertinya nggak semua juga ya negara di Eropa Timur itu ada hubungan diplomasi dengan Indonesia ya. Jadi kita bisa ketahui
siapa yang kemudian di ujung-ujung Yusuf Mansur ini hingga kemudian menjadi dubes gitu. Saya bukannya mau mencari-cari di sini, saya ingin mengetahui kebenaran orang-orang ini gitu. Cerita dari orang-orang ini gitu. Benar tidak cerita-cerita seperti ini gitu. Karena cerita-cerita seperti ini kalau kita telan mentah-mentah, ya kemudian akhirnya kejadian, umat kemudian banyak yang apa namanya ya, yang terpengaruh, yang terhipnotis gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus menggunakan logika. Makanya dalam agama itu kita ada istilahnya dalil nakli dan dalil akli, akal. Kita menggunakan akal gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian cerita-cerita ini kita telan mentah-mentah, tidak boleh. Apa-apa kita harus telusuri. Makanya di sini saya menggiring teman-teman agar semua hal itu kita telusuri. Bagaimana mungkin dia di umur 47 tahun, kemudian ada anak yang dia unyung-unyung, kemudian sekarang menjadi dubes. Berarti anak itu minimal kalau benar ya, dia jadi wakil dubes, itu di usia muda gitu. Karena semenjak usia berapa sebenarnya Yusuf Mansur ini menjadi ustadz gitu, mulai terkenal sebagai ustadz. Di situ juga yang tadi ibu-ibu SMA gitu kan memanggil ustadz apa segala macam, di unyung-unyung. Berarti kan Yusuf Mansur ini sudah lama menjadi ustadz gitu. Sampai anak yang dia unyung-unyung waktu masih kecil, sekarang sudah menjadi wakil dubes di Eropa Timur, sudah besar gitu. Sudah lama. Sementara dalam cerita beliau yang lain, di ceramah-ceramah yang lain, beliau juga pernah menjadi tukang jual es, pernah masuk penjara. Jadi kalau saya masih mau berhusnuzan betapa banyaknya kisah beliau ya di satu waktu yang mungkin bersamaan. Kalau di dalam dunia Marvel Cinematic Universe itu seperti dunia paralel gitu. Dalam waktu yang sama banyak kejadian gitu. Oke, kita langsung saja ke video selanjutnya. Biar teman-teman lihat bahwa kebanyakan ceramah dari Yusuf Mansur ini memang bercerita tentang kisah dia di masa lalu ya. Dan semua itu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban melalui sedekahnya dia, salawatnya dia. Saya sih di sini tidak bukan tidak mempercayai fadilah atau manfaat dari sedekah atau manfaat dari salawat, tidak. Tapi ya jangan dibikin ya seolah-olah menjadi hiperbola. Kemudian akhirnya ketakutan saya nanti ada orang yang kemudian menjalankan apa yang dia ceritakan hingga akhirnya dia tidak mendapatkan hasil seperti yang dalam cerita Yusuf Mansur. Dia maka dia akan kemudian menjadi kecewa gitu. Jadi saya harap teman-teman jangan apa-apa, bukan cuma masalah ini ya, yang lain-lain juga jangan kita telan bulat-bulat. Kita harus menggunakan nalar kita. Kita banyak-banyak mempelajari Islam gunanya agar kita tidak mudah dikecoh dengan hal-hal seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak mengenal cara lain memperbanyak kita punya rezeki kecuali dengan jalan sedekah. Giving is rich ya. Sedekah itu adalah memang sesuatu yang amazing. Sampai malam hari ini Bu Selvi mengumpulkan kita semua atas izin Allah dan kawan-kawan untuk kemudian belajar sedikit lagi tentang berbagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan ilmu sedekah sehingga saya merasakan betul bahwa sedekah sudah membawa saya dari keterpurukan. Saya kenal ilmu sedekah hingga kemudian sedekah itu akhirnya ya udah nggak apa-apa deh. Iya. Jauh-jauh dari Sulawesi katanya mau moto. Tepuk tangan dulu dah buat Sulawesi. Saya tidak seperti ibu dan bapak semua kenal ilmu sedekah dalam suasana banyak rizki. Saya tidak seperti ibu bapak semua yang kenal dengan ilmu sedekah lalu ada modal. Dulu saya kenal ilmu sedekah dalam suasana saya sangat minus. Lah karena saya merasakan sedekah itu luar biasa, saya kemudian berjanji tuh sama Allah, saya bilang,
saya mau pasarin ilmu sedekah ke Indonesia. Saya mau kasih tahu semua orang bahwa sedekah itu Masya Allah. When we have one, we give to other. Allah will pay us 10 times or even more. Allah bahkan punya janji, Allah has his promise 700 times. 700 kali lipat Allah akan balas. Dan itu terjadi sama saya. Ya. Konsentrasi ke suaranya, jangan ke gambarnya. Ayo kita ngaji dulu, benar. Ya mundur. Iya. Saya mengenal pertama kali ilmu sedekah itu ketika ada di penjara. Kaki saya tidak bisa kemana-mana, tangan saya juga terbatas, langkah saya terbatas, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya waktu itu merasakan sesuatu yang feel the experience yang luar biasa in giving. Saya pernah lapar, pengen makan, nggak ada makanan, tapi ada sepotong roti saya punya. Waktu itu saya tidur, saya taruh di bawah saya punya leher, kemudian saya ambil. Begitu saya mau makan, saya ngelihat semut berbaris gitu di dinding. Kemudian saya bilang sama semut itu, apa kalian mau roti yang saya ini punya? Kalau kalian mau, turun. Saya seperti dialog betul itu. Jadi saya punya meja gitu, punya balai dari batu, ya khasnya penjara lah begitu. Saya turun ke atas lantai, kemudian saya bilang sama itu semut, semut kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. Yang saya ingat ketika itu, ketika saya kasih ini semut, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini lapar. Teman-teman saya gue lapar. Tolong berikan saya makanan. Biasanya kami makan itu pakai nasi cadongan disebutnya. Nasi pakai tahu, pakai toge. Tiap hari makanannya seperti itu. Tapi begitu kemudian saya memberi semut itu roti, Allahu Akbar. Allah ngasih saya dan teman-teman satu kamar sel itu Bu Selvi, itu 11 bungkus nasi padang. 11 bungkus nasi padang dengan harga setengah roti. Saya bilang gila nih. Saya tidak usaha, saya tidak kemana-mana, saya ada di dalam doang. And Allah send his angel. Bawa itu malaikatnya datang ke saya punya kamar sel, terus dia bilang, woi dapat makan belum? Dan sekedar diketahui ya, kami di dalam itu tidak pernah melihat lagi orang itu. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam, tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. Saya kemudian berkenalan lagi dengan ilmu sedekah. Ketika saya keluar, saya dagang es di Ya, itulah video-video yang saya perhatikan kepada teman-teman mengenai beberapa ceramah dari Yusuf Mansur mengenai kisah-kisah dia ya. Ya di sini saya tidak. Ya di sini saya cuma pengen menunjukkan ke teman-teman bagaimana beliau kalau berceramah ya kebanyakan seperti itu gitu. Tidak seperti yang saya lihat di ustadz-ustadz kebanyakan ya, di mana mereka di situ berbagi ilmu, kisah-kisah tabiin, kisah-kisah para tabiin, kisah-kisah para nabi. Kemudian seperti misalkan ustadz-ustadz yang kebanyakan yang memang ceramah mereka itu, ada juga ustadz yang ceramah tentang akhir zaman.
Di sini kebanyakan dari Yusuf Mansur ya ceramahnya seperti ini. Ya di sini saya pengen menunjukkan ke teman-teman saja, biar teman-teman yang apa namanya, yang berpikir gitu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya pikir ini bukan gibah ya, karena saya cuma sekedar menunjukkan ke teman-teman bagaimana ceramah-ceramah dari Yusuf Mansur ini ya seperti ini gitu. Kebanyakan bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang sepertinya dalam hidupnya itu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban gitu. Sama semut saja dia bisa berbicara gitu, bisa berdialog, dan apa namanya, yang saya tidak bisa masuk di nalar saya, semut itu bisa menghabiskan roti itu dalam hitungan menit ya. Setahu saya semut itu tidak memakan di tempat ya. Kebanyakan mereka mengangkat makanan itu ke sarangnya gitu. Lagian kalau semut bisa makan roti, sepotong roti dalam hitungan menit itu luar biasa sekali. Patut diberi apresiasi si semut itu. Oke, cukup sekian. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.